Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah SAW, nafsul mu'minil mu'allaqah bidaini. Jiwanya seorang mukmin, ruhnya seorang mukmin itu tergantung karena sebab hutangnya. Sampai kapan? Hatta yuqda anhu, sampai dia melunasi hutang-hutangnya. Dan di sini maksudnya terhalang ruhnya seorang mukmin itu dikatakan oleh ulama bahwasanya maksud daripada hadis Rasulullah ini adalah dia terhalang dari kedudukan mulia yang telah disediakan untuknya. Jadi kalau sudah Allah mau kasih derajat sama dia, derajat yang mulia, terhalang karena sebab hutangnya, atau dia terhalang dari masuk surga beserta dengan orang-orang yang soleh. Jadi jangan sedikit-sedikit hutang. Kalau kita nggak butuh banget, usahakan menghindari yang namanya hutang. Karena yang namanya hutang itu dibawa sampai kita wafat, sampai kita meninggal, sampai di akhirat sekalipun akan diurus, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana halnya kalau seandainya ada seseorang yang memiliki hutang yang banyak ataupun sedikit, tiba-tiba dia wafat? Bagaimana solusinya? Maka di sini solusinya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, usahakan sebelum ini mayit dikuburkan, sebelum ini mayit diurus, hendaknya keluarga atau ahli warisnya membayarkan hutang piutang daripada si mayit. Akan tetapi, bagaimana halnya kalau seandainya keluarga atau ahli waris belum memiliki cukup uang untuk menutupi hutang si mayit? Maka di sini diajarkan bahwasanya kita menanggungkan utang si mayit. Maksudnya gini, misalnya ayah meninggal, kemudian kita belum memiliki cukup uang untuk menutupi hutang-hutang ayah, untuk membayarkan hutang-hutang ayah kita. Maka daripada itu, sebelum ayah kita itu dikubur, kita niatkan bahwasanya, ya Rob, semua utang ayah saya yang nanggung. Supaya apa? Supaya almarhum ayah kita dimudahkan urusan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yaitu tadi kata Rasulullah, jiwanya seorang mukmin, rohnya seorang mukmin, dia akan terhalang, dia akan terkatung-katung karena apa? Karena sebab hutangnya. Jadi kita nggak pengen orang tua kita atau keluarga kita wafat kemudian rohnya terhalang, ruhnya terkatung-katung karena sebab hutangnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu tadi solusinya. Kalau ada daripada harta si mayit, lekasi bayar, cepat-cepat dibayar sebelum mayit itu dikubur. Atau misalnya belum ada biayanya, maka kita yang menanggungnya sebagai keluarga atau kita yang menanggungnya sebagai ahli waris. Hingga dikatakan Rasulullah itu tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Pernah suatu ketika Rasulullah mau menyolatkan mayit, kemudian Rasulullah tidak mau menyolatkan itu mayit. Karena apa? Masih ada hutang si mayit. Si mayit masih punya utang yang belum dibayar. Hingga ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mau menanggung, bersedia untuk menanggung hutangnya si mayit. Setelah ada yang mau menanggung hutangnya, baru Rasulullah sholat. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau harta dari si mayit itu tidak mencukupi, paling tidak ada keluarga atau teman atau ahli waris yang mau menanggung hutang si mayit. Maka bagaimana kalau seandainya si mayit ini kondisinya tidak memiliki harta peninggalan, harta warisan yang untuk dibayarkan hutang-hutangnya si mayit? Bagaimana mayit yang kondisinya seperti ini? Maka di sini disebutkan oleh para alim ulama bahwasanya kalau orang itu, si mayit semasa hidupnya sudah berusaha untuk membayar hutangnya, akan tetapi keburu Allah mencabut ruhnya. Udah usaha ini itu untuk membayar hutangnya, maka kondisi mayit yang seperti ini Allah akan mengampuninya dan meridhoinya dengan apa yang Allah kehendaki. Akan tetapi barang siapa yang berhutang dan tidak berniat melunasinya kemudian mati, maka Allah yang akan menghukumnya di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hindari yang namanya hutang. Sebisa mungkin kita hidup apa adanya. Kita hidup ya gak perlu gengsi, gak perlu mengikuti tetangga kita, orang lain, atau merasa malu dengan keadaan kita, perekonomian kita. Akan tetapi kita akan menjadi mulia tanpa hutang. Kalaupun terpaksa kita berhutang, usahakan kita membayar hutang-hutang kita sebelum Allah mencabut ruh kita.
Jadi di situ jaminannya, kalau kita semasa hidup sudah berusaha untuk membayar hutang-hutang kita, kita berniat untuk membayar hutang kita, maka Allah akan mengampuni kita. Akan tetapi bagi siapa yang tidak berniat untuk melunasi hutangnya, untuk membayar hutangnya ketika dia masih hidup, maka Allah akan menghukumnya di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi boleh berhutang asal ada usaha untuk membayar hutangnya, dan memang kita betul-betul lagi butuh. Kalau nggak butuh banget, usahakan menghindari yang namanya hutang, karena urusannya sampai ke akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.